Langit senja Kota Mekah dihiasi pendaran cahaya hijau dari puncak Menara Jam atau Mekah Clock Tower. Ya, fenomena visual saat azan maghrib ini menjadi alarm spiritual bahwa fase puncak ibadah haji tinggal menghitung hari. Cahaya terang yang menembus langit Mekah tersebut bukanlah atraksi biasa, melainkan tradisi penanda resmi masuknya tanggal 1 Zulhijjah. Bagi jutaan tamu Allah, menyalanya lampu hijau di kompleks Abraj Al-Bait ini seolah menjadi pesan pembuka agar mereka segera menghimpun kekuatan. Seiring malam yang semakin pekat, pemandangan magis ini terus menyita perhatian jemaah. Memasuki bulan suci ini, seluruh jemaah Indonesia kini diimbau untuk menghentikan umroh sunnah agar berfokus penuh menyambut keberangkatan menuju Arafah pada 8 Zulhijjah mendatang. Pemirsa, seorang jemaah haji lansia asal embarkasi Yogyakarta menolak masuk ke bus untuk bertolak ke Mekah. Ya, dirinya ingin masuk ke bus hanya bersama dengan pujaan hati tercinta. Bak Romeo dan Juliet, pasangan kakek dan nenek ini tidak mau berpisah. Jemaah haji lansia Wardoyo panik dan tidak mau naik bus usai bertolak ke Mekah. Dirinya menanti sang istri tercinta, Rohania, untuk naik ke dalam bus bersamanya. Dengan bujuk rayu petugas yang mengatakan nanti akan bertemu di hotel, juga tidak berhasil untuk meyakinkan kakek Wardoyo untuk bisa masuk ke bus. Petugas pun menyisir bus mencari keberadaan sang istri dan akhirnya ditemukan. Saat melihat sang nenek, kakek Wardoyo akhirnya mau masuk ke dalam bus. Kakek Wardoyo sangat gembira dan wajahnya berseri-seri setelah bertemu dengan pujaan hatinya. Alhamdulillah. Bapak tadi kok nggak mau masuk, kenapa? Bapak nggak mau karena masuk? belum ketemu ini. Oh, belum ketemu. Nanti yang tanggung jawab sama saya. Ibu, tadi juga nyari Bapak nggak? Iya, iya tadi diajak tapi petugasnya nanti didorong gitu. Sekarang udah ketemu nggih, Pak? Katanya akan keluar sebentar menemui teman. Jadi saya tuh keluar tuh kok lama sekali. Oh, nggih. Tapi alhamdulillah udah ketemu. Udah ketemu cintanya, Pak ya? Iya. Sama digeret kenalan saya dari panggung. Oh, nggih, Bapak namanya sih, Pak? Wardoyo. Wardoyo, Ibu? Rohaimiyah. Rohaimiyah. Nggih, sehat-sehat Bapak Ibu, Amin. lancar sedaya. Tenun sangat. Luar biasa ya, Nata, romantis banget. Romeo and Juliet banget sih ya. Dia nggak bisa kehilangan sama sekali. Jadi sebentar aja nggak boleh, pokoknya pisah bus pun nggak mau. Harus gitu. satu bus dan satu deretan. Iya, harus tempat duduknya. sebelahan, nggak mau berpisah. Mudah-mudahan kita yang muda-muda ini bisa ikut ya, meneladani teladan dari kakek dan nenek ini merawat cinta sampai tua. Betul. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Semangat haji ramah lansia dan disabilitas terus diwujudkan dalam berbagai bentuk pelayanan di Tanah Suci. Ya, salah satunya adalah melalui kehadiran bus hidrolik untuk melayani jemaah berkebutuhan khusus. Satu persatu jemaah haji lanjut usia naik ke dalam bus dengan tenang. Tak ada lagi langkah berat menapaki anak tangga tinggi, karena bus hidrolik ini dapat menurunkan badan kendaraan secara otomatis menyesuaikan kebutuhan jemaah. Fasilitas ini merupakan bentuk nyata upaya penyelenggara haji dalam memberikan pelayanan yang lebih manusiawi dan inklusif, terutama bagi jemaah lansia, disabilitas, serta mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Untuk bisnya sendiri ini menggunakan hidrolis karena memberikan kemudahan bagi jamaah supaya sejak dari kursi roda mereka bisa didorong masuk ke dalam bis tanpa ada kendala. Bagi para lansia, kehadiran bus hidrolik ini bukan sekedar fasilitas transportasi. Ini menjadi bentuk perhatian dan kepedulian agar mereka tetap dapat menunaikan ibadah haji dengan tenang dan bermartabat. Gimana rasanya? Enak ya. Merasa terbantu nggak, Pak? Terbantu. Ya, tadi gimana perasaannya, Bu? Kan tidak harus turun dari kursi roda. Apakah merasa terbantu? Terbantu lah. Ya, gimana Bu perasaannya tadi? Senang lah.
Program Haji Ramah Lansia dan Disabilitas memang menjadi salah satu fokus pelayanan musim haji tahun ini. Sebab, ibadah haji bukan hanya tentang perjalanan menuju Baitullah, tetapi juga tentang memuliakan setiap tamu Allah tanpa terkecuali. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan. Dua arah kiblat pernah menjadi penanda perjalanan sejarah Islam di Masjid Kiblatain Madinah, Arab Saudi. Ya, di sanalah perintah Allah turun kepada Nabi Muhammad untuk memindahkan kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa menuju Ka'bah di Mekah. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Masjid Kiblatain, masjid yang memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi perkembangan agama Islam. Karena di masjid ini pada saat itu terjadi peristiwa perubahan arah kiblat. Pada saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat sedang sholat di masjid ini. Lalu Rasulullah mendapatkan wahyu untuk merubah alat kiblatnya yang awalnya kiblat mengarah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk dipindahkan menuju Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi. Suasana tenang menyelimuti Masjid Kiblatain di Madinah, Arab Saudi. Salah satu masjid bersejarah yang selalu dipadati jemaah haji dan umroh dari berbagai negara. Di tempat inilah ayat perintah pemindahan kiblat turun saat Nabi Muhammad tengah memimpin sholat berjamaah. Semula umat Islam berkiblat ke Masjidil Aqsa di Palestina. Namun setelah turunnya wahyu, arah kiblat berpindah menuju Ka'bah di Masjidil Haram Makkah. Nama Kiblatain yang berarti dua kiblat merujuk dari peristiwa bersejarah saat masjid menjadi tempat turunnya wahyu untuk mengubah arah kiblat. Bangunan masjid kini tampil megah dengan dominasi warna putih dan arsitektur khas Timur Tengah. Di sini jemaah tak hanya mengenang sejarah, namun juga memaknai bahwa dalam setiap sujud ada persatuan umat yang terikat menuju satu arah yang sama. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, seekor sapi kurban terlepas dan masuk ke dalam permukiman warga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, warga yang panik melihat seekor sapi masuk ke dalam pemukiman, sontak lari kocar-kacir. CCTV milik warga merekam seekor sapi terlepas dan masuk ke dalam permukiman warga di Gang Simbang 1 Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat. Hal ini sontak membuat warga panik dan kocar-kacir. Sapi yang terus berlari akhirnya terjatuh ke dalam saluran air. Bobot sapi yang besar membuat warga kesulitan dalam proses evakuasi. Diduga sapi yang terlepas ini adalah milik seorang pedagang hewan kurban. Warga lagi pada duduk di situ? Pada duduk, emang mau mana pada duduk. Oh, itu pas dia lari gitu ketakut juga dong warga dong? Pas begitu dia lewat pada diuber, mau ditangkap. Oh, mau ditangkap. Orang pada kalau sapi kan kalau banyak orang kan takut. Oh iya, mungkin stres atau apa dong Bang? Pada stres lah, itu aja mau dipotong ya sapi kan begitu. Setelah berjibaku selama beberapa jam, warga akhirnya berhasil mengevakuasi sapi ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seekor kuda pacuan terjebur ke dalam selokan di Surabaya, Jawa Timur. Sindo Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami.